Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biolistrik pada sel saraf dan jantung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biolistrik. Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP atau bisa kita sebut dengan adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang morfologi saraf. Morfologi saraf terdiri dari yaitu yang pertama ada badan sel, mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek. Fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga ada akson atau yang bisa kita sebut dengan neurit. Akson adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang. Fungsinya untuk membawa badan sel ke sel saraf lain. Yang keempat ada selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen tersebut, nodus dan ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dan kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial. Yang kelima ada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam ada nodus ranvier. Nodus ranvier merupakan bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antonin Ranvier. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan interstisial di sekitarnya. Contohnya seperti kondisi alkalosis akan meningkatkan stabilitas neuron. Yang kedua ada hiperventilasi, dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Yang ketiga ada asidosis, dapat menurunkan stabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Yang terakhir ada hipoksia, dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Berikutnya ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromiogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau dengannya melalui motor end plate. Kerja otot dimulai dari potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jantung. Jantung sendiri merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan sebagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Lantas, seperti apa anatomi jantung? Bagaimana mekanisme kerja organ di dalam tubuh? Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepala tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Morfologi jantung yang pertama ada perikardium. Perikardium merupakan sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitar. Yang kedua ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru.
Yang ketiga ada bili atau ventricle. Sama seperti serambi, bili atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bili kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bili kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat ada katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama yaitu katup trikuspid, yang kedua ada katup pulmonal, yang ketiga ada katup mitral, dan yang terakhir ada katup aorta. Yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yaitu urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Yang terakhir ada pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama arteri, yang kedua arter left anterior descending, yang ketiga ada arter left circumflex. Berikutnya konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan diantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Komponen utama dari sistem konduksi jantung adalah nodus SA, nodus AV, berkas HIS, berkas cabang, dan serat Purkinje. Kontraksi jantung yang ritmis bergantung kepada pembentukan dan pelajaran impuls yang teratur di sepanjang jalur konduksi ini. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal Pacemaker yang diniasi di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrioventrikular atau yang disebut dengan AV. Di sepanjang berkas HIS berjalan menuju cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung. Sinyal ini pertama kali memberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan dan kiri dan kemudian mengalir ke vertikal kanan dan kiri. Aliran listrik ini yang kemudian memungkinkan terjadinya proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot lurik berbentuk panjang silindris. Otot polos berbentuk gelendong ujung meruncing. Otot jantung berbentuk panjang silindris bercabang-cabang. Jumlah inti sel. Pada otot lurik berjumlah banyak terletak di tepi sel. Pada otot polos jumlah inti sel 1 terletak di tengah sel. Pada otot jantung jumlah inti sel banyak terletak di tengah serabut. Pada otot lurik, cara kerjanya dipengaruhi kesadaran. Pada otot polos, cara kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran. Pada otot jantung, cara kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran. Pada otot lurik, gerak dan ketahanan cepat tidak teratur, cepat lelah. Pada otot polos, gerak dan ketahanannya lamban, teratur, dan tidak cepat lelah. Pada otot jantung, gerak dan ketahanannya teratur dan tidak cepat lelah.